算计吧。 Keesokan harinya, Ibu Sri Lianji tak terima akan perlakuan para petinggi istana yang usai menyerang Pangeran Yikong sampai terluka. Di sinilah sang Ibu Selir sangat marah karena Pangeran Yikong selalu dianggap sebelah mata oleh suku es, serta tak menginginkan Pangeran Yikong menjadi raja masa depan. Sebab itulah, Ibu Selir Lianji meminta pada sang raja untuk mengeluarkan titah hukuman mati untuk para petinggi istana. Karena tak ingin adanya keributan dan salah paham di dalam istana, tetua suku pemimpin Xingju menjelaskan di hadapan Ibu Selir Lianji dan sang raja untuk menunggu Pangeran Kaso tersadar agar bisa menjelaskan tragedi tersebut. Serta petinggi Suanta kembali mengingatkan pada mereka bahwa kesetiaan para petinggi istana terhadap suku es untuk tak usah diragukan, karena misi mereka yakni mengungkapkan segala perilaku kejahatan, menjunjung tinggi perdamaian dan ketentraman. Sang raja yang sudah overload, ia mengatakan untuk berhenti beradu argumen, karena sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti lambat laun akan kedapatan pelaku yang sebenarnya. Disinilah sang raja menyuruh petinggi Suanta untuk tetap menyelidiki kasus tersebut dengan teliti agar cepat terselesaikan. Di sisi lain, terlihat Pangeran Yikong terkejut dengan perubahan pada salah satu mata sebelah kirinya yang berwarna kuning keemasan. Karena merasa bingung dengan perubahan tersebut, di waktu bersamaan sang ibu menghampiri dirinya dan mengatakan bahwa ia sangat kesal dengan sang raja karena selalu berada di pihak mereka. Sang ibu yang mengetahui bahwa mata Pangeran Yikong terluka, ia meminta padanya untuk memperlihatkan mata sebelah kirinya. Namun, hal tersebut ditolak oleh Pangeran Yikong yang seketika mengatakan bahwa dirinya lebih senang memiliki mata buta agar orang lain selalu memandang dirinya remeh dan tercela. Di tempat lain, di dalam istana suku api, Putri Yanda berhasil menemukan dan melacak keberadaan Pangeran Yanxi. Disinilah ia memutuskan untuk segera menuju tempat tersebut. Dan benar saja, terlihat Pangeran Yanxi terkena gangguan kejiwaan yang selalu diselimuti dengan rasa ketakutan karena berulang kali diancam akan dibunuh oleh kabut hitam. Tak berselang lama, tiba-tiba Pangeran Yikong mendatangi dan menjenguk dirinya di dalam gua dengan membawakan makanan untuknya. Tentunya Pangeran Yanxi sangat senang melihat Pangeran Yikong menghampiri dirinya di dalam gua. Disinilah ia mengungkapkan akan kerinduan pada keluarganya karena sekian lama sudah tak pernah berjumpa. Sebab itulah ia meminta pada Pangeran Yikong untuk membawa dirinya keluar dari perangkat kabut hitam di dalam gua. Namun hal tersebut diabaikan oleh Pangeran Yikong, di mana tujuan dirinya menghampiri Pangeran Yanxi di dalam gua tak lain untuk membunuh dirinya, agar suku lain tak mengetahui jika dirinya bisa menguasai kekuatan spiritual suku api. Namun Pangeran Yikong ragu dan takut jika Putri Yanda mengetahui bahwa dirinya yang membunuh Pangeran Yanxi. Karena tak mempunyai pilihan lain, Pangeran Yanxi berusaha untuk melarikan diri meskipun hal tersebut sangat membahayakan bagi nyawanya. Yang untungnya, di waktu bersamaan Putri Yanda berhasil menyelamatkan Pangeran Yanxi dengan menggunakan awan api miliknya. Sesampainya di dalam istana, Pangeran Yanxi meminta maaf pada sang raja karena tak mematuhi akan segala perintah, sehingga dirinya diculik dan diasingkan di dalam gua oleh sosok kabut hitam. Putri Yanda yang mendengarkan akan perkataan Pangeran Yanxi, ia menanyakan akan sosok kabut hitam padanya. Namun Pangeran Yanxi tak bisa menjelaskan secara detail sosok kabut hitam karena datang dan pergi tanpa jejak. Putri Yanda kemudian menanyakan akan kekuatan sihir yang digunakan oleh kabut hitam pada Pangeran Yanxi. Ia mengatakan bahwa sihir spiritualnya sangat aneh yang tak dimiliki oleh suku es dan api. Pangeran Yanxi juga akan memberitahu hal yang aneh pada sang raja mengenai Pangeran Yikong. Sang raja yang tak ingin Putri Yanda mengetahui hal tersebut, ia menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Nah, disinilah Pangeran Yanxi mengatakan di hadapan sang ayah bahwa Pangeran Yikong berhasil menguasai sihir suku api dengan sangat mudah dan lihai, yang seketika membuat Raja Api tertawa bahagia dan dianggap sebagai hadiah yang paling istimewa bagi kerajaan suku api. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Kaso sudah tersadar dari pingsannya. Di sini petinggi Suanta menanyakan akan kejadian yang ia alami tempo hari. Namun Pangeran Kaso seketika tak ingat akan hal tersebut. Yang ia ingat hanyalah Pangeran Yikong dan para petinggi istana yang berada di tempat tersebut. Karena tak mendapatkan jawaban yang semestinya, petinggi Suanta memberitahu pada sang raja bahwa dirinya akan meminta pada tetua suku pemimpi untuk masuk ke dalam mimpi Pangeran Kasuo agar menemukan titik terang dari peristiwa tersebut. Namun sang raja dan ratu menolak hal tersebut melihat kondisi Pangeran Kasuo yang semakin parah.
Di sisi lain, penjaga bumi Leluhur berusaha untuk keluar dari dalam pulau terlarang untuk menuju istana Bila Es menemui sang raja. Dan benar saja, dalam sekejap dirinya sampai di istana Bila Es yang seketika berjumpa dengan Pangeran Kazuo. Tentunya, mereka sangat senang dan bahagia karena sudah lama tak bersua. Liyulah yang melihat fenomena sakral yang mereka lakukan seketika terkejut dan cemburu melihat keharmonisan cinta mereka. Karena tak hanya Liluo, Duyunglang juga menginginkan pelukan Pangeran Kazuo. Dan keesokan harinya, para sahabat Pangeran Kazuo merayakan akan kedatangan penjaga bumi Leluhur yang usai keluar dari pulau terlarang. Tak berselang lama penjaga Chu juga datang menemui Liluo. Dari sinilah kita diberitahu bahwa penjaga Chu juga memiliki perasaan terpendam pada Liluo. Karena itulah Pangeran Kazuo selalu menjaga sikap dan menutupi akan kecemburuan antar mereka. Di sini penjaga Chu mengajak Liluo untuk kembali bersama penjaga bumi yang lain karena kedatangannya sudah sangat ditunggu-tunggu. Namun hal tersebut ditolak oleh Raja Liu Jian, di mana mereka sedang merayakan pesta berminum. Karena tak ingin adanya perdebatan, Liluo menyuruh penjaga Chu untuk kembali terlebih dahulu, di mana seusai berpesta, dirinya akan menemui sang raja di dalam istana. Namun hal tersebut diabaikan oleh penjaga Chun yang seketika menarik paksa tangan Liluo. Pangeran Kazuo yang tak ingin melihat kekasihnya diperlakukan secara tak baik, seketika roh pedang yang berada di dalam tubuhnya mengeluarkan reaksi yang membuat mereka semua terpental. Karena tak tega melihat keadaan Pangeran Kazuo semakin parah, penjaga bumi Leluhur berusaha untuk menenangkannya. Namun hal tersebut ditolak oleh Pangeran Kazuo dan mengatakan bahwa ia ingin menyendiri. Di tempat lain terlihat tetua pemimpin Xingju kembali dihampiri oleh para peri imut. Dari hasil pelacakan dan pencarian, mereka menemukan sebuah ranting pohon yang meninggalkan bekas sihir spiritual yang digunakan oleh si pembunuh para bocil di hutan kabut salju. Tanpa pikir panjang, petinggi Suanta mengajak Xingju untuk menemui sang raja. Di sini tetua Xingju memberitahu pada sang raja bahwa tanda yang ia temukan di pulau tak berujung dengan ranting pohon di hutan kabut salju memiliki kesamaan sihir spiritual. Sebab itulah petinggi Suanta meminta izin pada sang raja untuk mengumpulkan massa dan memerintahkan mereka untuk menggunakan sihir spiritual agar bisa menemukan pelaku yang sebenarnya. Namun hal tersebut tak disetujui oleh tetua Xingju karena dianggap hanya akan membuat targetnya menyelinap dan mengetahui rencana yang selama ini ia buat. Karena tak ingin gagal, tetua Xingju mengatakan pada sang raja untuk menyelidiki secara diam-diam dan senyap agar tak dicurigai oleh siapapun. Mendengar akan rencana tersebut, sang raja menyetujui dan memerintah pada mereka untuk segera mengungkap dan menemukan si pengkhianat mata-mata suku api yang berada di dalam suku es. Keesokan harinya, Pangeran Yikong kembali bereksperimen dengan memberikan setetes darah pada inti es. Di waktu bersamaan, datanglah sang ibu menghampiri Pangeran Yikong dengan membawakan baju untuk digunakan ketika upacara penobatan raja. Di sinilah Pangeran Yikong memberitahu pada sang ibu bahwa inti es miliknya telah meleleh. Tentunya sang ibu sangat terkejut melihat kebodohan Pangeran Yikong karena kecerobohan yang ia lakukan, di mana inti es tersebut akan dipersembahkan ketika acara penobatan dimulai sebagai bukti bahwa dirinya mampu merawat inti es sampai tumbuh dengan sempurna. Tak berselang lama sang Raja Es memanggil mereka semua di aula pertemuan untuk membicarakan upacara penobatan Pangeran Yikong. Di sinilah Ibu Selir Lianji mengeluarkan opsi untuk menyelenggarakan upacara penobatan Pangeran Kazuo esok hari. Namun hal tersebut dibantah oleh petinggi Suanta, di mana upacara penobatan tak bisa dilakukan secara terburu-buru dan harus dilakukan sesuai dengan ritual. Karena tak ingin berlama-lama, Ibu Selir Lianji menyuruh tetua pemimpin Xingju untuk menentukan tanggal upacara penobatan dilaksanakan dan meminta pada Pangeran Kazuo untuk mempersembahkan inti es miliknya pada Pangeran Yikong sebagai simbol persaudaraan yang harmonis. Tentunya hal tersebut diterima oleh Pangeran Kazuo karena dianggap sebagai suatu penghormatan bisa mempersembahkan inti es miliknya pada calon sang raja baru suku es. Di momen yang sakral dengan kecerdikannya, tetua suku pemimpin memerintahkan Pangeran Yikong dan Ibu Selir Lianji untuk mempersembahkan dan mengeluarkan sihir spiritual ketika upacara penobatan dimulai sebagai hadiah akan kesetiaan terhadap suku es. Tentunya hal tersebut diterima oleh Ibu Selir Lianji karena dianggap sangat menarik bagi dirinya. Namun tak bagi Pangeran Yikong, di mana ia merasakan akan keganjilan terhadap perkataan dan keinginan tetua suku pemimpi padanya. Keesokan harinya terlihat penjaga bumi Leluhur memberikan sebuah benda pemberian iblis Dewa Saiyin pada sang raja sebagai petunjuk untuk memulihkan kekuatan spiritual Pangeran Kazuo.
Di sana penjaga bumi Leluhur akan berkorban untuk membangkitkan iblis haus darah yang berada di dalam batu abadi kristal es. Dan benar saja, tak berselang lama tibalah penjaga bumi Leluhur di dalam perpustakaan suku es. Disinilah ia akan memulai ritual penukar jiwa. Dengan penuh keyakinan penjaga bumi Leluhur meletakkan batu abadi tersebut di atas altar kristal es untuk membangkitkan roh iblis haus darah. Dan benar saja dirinya berhasil membangkitkan roh iblis haus darah yang sudah lama tersegel. Di sana Leluhur menjelaskan akan maksudnya pada iblis haus darah yang tak lain untuk membantu dirinya memulihkan kekuatan spiritual serta mengeluarkan roh pedang pelahap dewa yang bersemayam di dalam tubuh Pangeran Kazuo. Roh iblis haus darah yang mendengarkan akan keinginan tersebut, ia juga memberitahu akan keinginannya pada penjaga bumi Leluhur, yakni bersedia untuk melakukan penukaran jiwa. Leluhur yang sudah mengerti akan konsekuensi ke depan yang akan terjadi pada dirinya, tentunya ia menyetujui akan hal tersebut untuk bertukar jiwa dengan roh iblis haus darah. Di tempat lain, upacara penobatan Pangeran Yikong akan dimulai di dalam istana. Ternyata Ibu Sri Lianji sangat bungah karena usaha selama ini yang ia bangun sesuai dengan harapan menjadikan anaknya sebagai raja masa depan penguasa 3 alam. Terlihat sang raja menyambut baik Pangeran Yikong dan mempersilahkan dirinya untuk menduduki kursi sang raja. Sesuai kesepakatan awal, sebelum upacara penobatan Pangeran Yikong dimulai, petinggi Suanta mempersilahkan para tetua suku untuk memberikan hadiah sihir spesial pada calon sang raja. Terlihat Pangeran Huang Tuo memberikan botol berharga warisan suku penyembuh pada Pangeran Yikong. Putri Chioya, penjaga Piang Feng dan Raja Liu Jian memberikan kain ajaib sebagai tanda kesetiaan sukunya. Petinggi Suanta dan tetua pemimpin Xingju terlihat kebingungan karena belum menemukan sihir yang digunakan oleh si pengkhianat suku es. Di sini mereka menduga bahwa pengkhianat suku es berasal dari keluarga istana. Ibu Sri Lianji yang tak ingin melewatkan momen sakral bagi anaknya, ia memberikan hadiah batu air mata abadi suku Duyung pada Pangeran Yikong agar dirinya bisa keluar masuk ke dalam istana sesuka hati. Tentunya Pangeran Yikong sangat berkesima dengan pemberian hadiah sang ibu. Namun dengan tiba-tiba, batu air mata abadi mengeluarkan reaksi yang seketika meledak di hadapan mereka. Karena tak ingin adanya mata-mata dan penyusup di dalam istana suku es, Pangeran Yikong memerintahkan semua pasukan untuk menemukan orang tersebut. Karena tak ingin aksinya gagal, Raja Liu Jian menyuruh penjaga Piang Feng dan penjaga Bumi Chun untuk berpencar agar lebih mudah untuk melakukan pencarian. Tak berselang lama tiba-tiba penjaga Chun dikejutkan dengan kemunculan makhluk aneh yang berkekuatan super di hadapannya. Karena tak ingin kehilangan jejak, ia berusaha untuk mengejar dan menangkap makhluk tersebut. Karena merasa terancam, makhluk tersebut seketika menyerang penjaga Chun hingga terpental. Di mana makhluk tersebut tak lain penjaga bumi Leluhur yang jiwanya dirasuki oleh roh iblis haus darah. Di dalam istana para pasukan berjaga ketat dan menutup gerbang masuk suku es. Dan benar saja dengan waktu yang singkat, petinggi Suanta berhasil menangkap mata-mata suku api yang menyamar menjadi prajurit suku es. Di sini Raja Liu Jian melapor pada sang raja bahwa petinggi Suanta berhasil menangkap Pangeran Yanxi. Sang raja yang mengetahui akan hal tersebut, ia dengan segera akan menginterogasi Pangeran Yanxi. Namun, hal tersebut dihentikan oleh Pangeran Yikong karena dirinya takut jika Pangeran Yanxi membongkar rahasia dirinya pada sang raja. Sebab itulah ia meminta pada sang raja untuk tetap di tempat karena permasalahan tersebut hanyalah sepele. Pangeran Kazuo yang tak ingin sang adik terbebani, yang menawarkan dirinya untuk pergi menginterogasi Pangeran Yanxi. Namun Pangeran Yikong tetap menolak dan menyuruh Pangeran Kazuo untuk beristirahat lebih awal karena melihat kondisi tubuhnya yang masih melemah. Di tempat lain, terlihat penjaga bumi Leluhur terbangun dari pingsannya, di mana ia sangat terkejut melihat jari-jari tangannya berlumuran darah. Penjaga bumi Leluhur juga meminta maaf pada penjaga Chun karena usai melukai dirinya. Di sini penjaga Chun menanyakan akan perubahan wujud yang dialami Leluhur. Leluhur menjelaskan padanya bahwa ketika matahari terbenam, ia akan menjadi sosok monster haus darah yang sangat membahayakan semua orang.
di mana ia sedang melakukan penukaran jiwa agar bisa memulihkan kekuatan Pangeran Kazuo dan mengeluarkan roh pedang pelahap dewa yang berada di dalam tubuhnya. Karena tak ingin para penjaga bumi lainnya terluka, Lilo memerintahkan penjaga John untuk tak lagi mencari dirinya di hutan kabut salju, serta meminta padanya untuk tak memberitahu orang lain terhadap apa yang ia alami saat ini. Di dalam penjara, petinggi Suanta menyiksa Pangeran Yanxi agar ia membuka mulut dan mengatakan tujuan menyusup ke dalam istana suku es. Namun Pangeran Yanxi tetap kekeh dan tak akan memberitahu padanya. Tak berselang lama, datanglah Ibu Sri Lianji menghentikan siksaan tersebut, di mana Ibu Sri Lianji menyuruh petinggi Suanta untuk menyiksanya sampai mati agar ia mengakui dan memberitahu akan tujuan dirinya masuk ke dalam istana suku es. Tentunya hal tersebut ditolak oleh petinggi Suanta, di mana ia tetap patuh akan aturan suku es yang tak boleh berlebihan menyiksa tahanan. Namun hal tersebut hanyalah gertakan Ibu Sri Lianji untuk mengusir petinggi Suanta di dalam sel tahanan.